Jadi untuk jenis isti'aroh, kalau misalkan dilihat dari kedua unsurnya, itu yang pertama kan ada tasrihiyah, yaitu isti'aroh yang menggunakan lafadz musyabbah bihnya. Nah, di Quran surat Al-Baqarah ayat 7 ini yang maksud dari isti'arohnya ini yang kita garisin Kak, yang lafadz khotama, kan artinya mengunci. Nah, di sini penjelasannya kan sebelumnya kita coba ulas kembali yang materi minggu kemarin. Kan yang menggunakan lafadz musyabbah bih. Nah, musyabbah bihnya ini kan maksudnya yang dijadikan persamaan kan ya Kak. Nah, khotama ini kan artinya mengunci. Nah, kenapa bisa dibilang mengunci? Karena di sini orang-orang kafirnya ini saking tertutupnya gitu Kak untuk menerima hidayah, jadi disamakan dengan sebuah wadah yang tertutup. Seperti itu. Jadi kan makna khotama ini merupakan istiaroh tuh, sebuah wadah merupakan istiaroh dari mengunci mati. Seperti itu Kak. Terus untuk yang kedua, istiarah makniyah ini poin ini malah tidak menyebutkan lafadz musyabah bih, melainkan menggantikannya dengan sifat-sifat yang lazim baginya. Di sini kan arti al-faroha ini kuku-kukunya, yang mana kuku-kukunya ini kan termasuk sifat dari singa ya Kak ya, seperti itu. Nah untuk pertanyaan Kak Zulfa yang kedua akan dijawab oleh Kak Yeni atau Kak Sofi. Ya sebelumnya eh, dapat ditangkap nggak Kak penjelasan aku Kak? Ya. Berarti kalau yang tasyrihiyah itu dia pakai musyabbah bih, kalau yang ma'niyah itu nggak pakai musyabbah bih. Begitukah? Iya, kurang lebih begitu. Mungkin nanti lebih jelasnya akan dijelaskan kembali oleh Bapak Zikara. Kalina, mohon maaf untuk pertanyaan kedua tadi bagaimana ya Kak? Nah, kan yang itu tuh inadiyah, yaitu, nah itu tuh, yaitu kedua unsurnya, ya ini musyabbah sama musyabbahnya itu tidak bisa bersatu karena bertolak belakang sama inatnya. Gitu. Jadi inat itu tuh apa gitu. Terus kan itu saya melihat mayat di dalam sekolah. Nah itu tuh, ih, paham gak sih gimana ya ngomongnya kayak gitu kan? Oh ya Kak, aku izin mencoba menjawab lagi Kak. Kalau misalkan yang kami diskusikan, itu kan contohnya mayat ya Kak. Nah maksud mayat di sekolah itu kan artinya orang bodoh di sekolah ya. Ya nggak sih Kak? Yang dicontoh makalah tuh. Nah, Ya, ya. sementara orang bodoh di sekolah itu kan statusnya masih hidup ya Kak. Tapi majasnya di situ mayat, jadi bertolak belakang. Seperti itu sih Kak yang kami diskusikan. Begitu kalau Inadia bertolak Nah, dia ini belakang. majas gitu berarti. Kan Inadia ini salah satu jenis dari isti'aroh gitu Kak. Oke, oke. Ya, ya, ya. Kasih Kakak Noha. Terima kasih kembali, Kak Zulfa. Kak Zulfa, iya aja Kak Zulfa. Udah nggak Iya, paham Pak. ya. Ya sudah Oh, kalau belum begitu. paham. Saya ambil alih ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kawan-kawan sekalian, semoga selalu sehat. Karena COVID lagi tinggi ini, maka kemudian jaga kesehatan yang baik lah. Baik, tentang isti'arah. Ya, pertama mungkin saya ingin membahas tentang makalah. Makalah ini dari sisi penulisan dan lain sebagainya sebenarnya cukup baik.
Dalam artian proses penulisan footnote ya, sudah cukup. Lalu dari penggunaan translasi juga ya sebenarnya masih ada hal-hal yang kurang. Dari proses translasi itu kan pemiringan kata dan cetak biru penulisan itu nanti harus kalian rujuk lagi kepada cetak biru kepenulisan IIKI ya. Itu bagaimana nanti proses penulisannya. Terus dari sisi isinya, substansinya, tadi memang ada beberapa hal yang saya rasa agak kurang tepat. Kata-kata misalkan di halaman ketiga untuk memubalahkan, maksudnya pasti memubalaghahkan, gitu. Mubalaghah, melebih-lebihkan ungkapan. Itu juga kan sebenarnya ada hal yang agak kurang tepat gitu ya di sini. Lalu juga rukun-rukun isti'arah. Rukun isti'arah di sini kayak misalkan ada 3 di situ. Musta'ar min, musyabbah bi, betul, musta'ar lah musyabbah. Musta'ar, lafaz musta'ar itu memang kemudian kayak waju syibah sebenarnya. Jatuhnya itu waju syibah. Kalau misalnya musta'ar itu disebutnya waju syibah. Persamaannya. Tapi nanti ada yang disebut sebagai qarinah. Qarinah itu nanti kata yang menghalangi itu saya akan jelaskan. Tapi yang pasti di sini tidak disebutkan. Lalu memang di sini kan memang menjelaskan soal pembagian dari isti'arah. Pembagian dari isti'arah sendiri memang lagi-lagi ini berbeda. Banyak orang yang menuliskan isti'arah dalam pandangan yang seperti ini, ada lagi yang seperti ini gitu. Dan ini memang kayak kata-kata inadiyah, wifaqiyah itu sebuah pembagian yang jarang disebutkan juga oleh di beberapa kitab gitu. Tapi memang ada yang menyebutkan dia sebagai inadiyah atau wifaqiyah dalam artian kita melihat isti'arah dalam perspektif apa itu aja. Akhirnya kalau kita melihat dalam perspektif musyabbah-musyabbabinya, torofnya disebutnya apa. Kalau nanti disebut dalam perspektif lafadznya nanti ada yang disebut mufrad, murakkab. Ada yang disebut asliyah, ada yang disebut nanti mujarradah, ada yang disebut tamthiliyah dan lain sebagainya. Nah, ini kebetulan mengambil sebuah sudut pandang yang lain gitu. Di sini misalkan contoh inadiyah. Inadiyah itu ketika musyabbah dan musyabbabi itu nanti punya unsur yang berlainan, yang tidak sejalan, gitu, agak berbeda. Yang satu material, yang satu immaterial, nanti begitu. Tapi tentu itu nanti kita lihat perspektifnya saja. Sekarang kita akan kemudian masuk ke isti'arah, pemahaman isti'arah itu seperti apa. Lalu tadi pemakalah memang menjelaskan tentang khatamallahu ala qulubihim. Saya di sini belum menemukan referensi ya. Di sini ada foto kembali kemana sih nggak tahu ini. Isti'arah tasrihiyah itu kemudian mengambil contoh khatamallahu ala qulubihim. Gitu. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Gitu. Kunci itu lebih tepatnya kan ke kunci ya. Kunci itu dalam arti pintu dan lain sebagainya. Nah, khatama itu yang tadi disebutkan sebagai tasrihiyah. Kalau tasrihiyah berarti musyabbahnya itu yang disebutkan adalah musyabbah bih. Berarti ada musyabbahnya. Musyabbahnya apa? Gitu. Khatamallahu ala qulubihim itu musyabbahnya apa? Musyabbah itu berarti kalimat yang diserupakan sehingga misalkan musyabbah bihnya disebutkan. Nah, di sini tidak disebutkan. Saya akhirnya juga agak kesulitan memahami khatamallahu ala qulubihim itu musyabbahnya mana ya? Karena kan pada intinya musyabbah isti'arah itu ketika ada musyabbah dan musyabbah bih, tapi musyabbahnya dihapuskan, maka disebut tasrihiyah. Yang ada tinggal musyabbah bihnya saja, kan begitu. Nah, khatama kalau di sini dikatakan sebagai lafaz yang mengandung musyabbah bihnya, lalu musyabbahnya apa? Gitu. Saya belum bisa memahami di sini. Musyabbah bih khatamallahu ala qulubihim, mengunci. Berarti apa kalimat khatama itu? Dolla, mungkin begitu. Dollallahu ka khatamallahu gitu ya. Allah menyesatkan hati mereka sebagaimana Allah mengunci hati mereka. Gitu. Mungkin seperti itu gitu. Tapi lagi-lagi sekali lagi memang saya katakan dari awal bahwa balaghah memang lagi-lagi subjektif. Tergantung dari bagaimana seorang ulama melihat redaksi itu.
bagi orang menyaksi itu. Contoh misalkan begini, tadi ada kata-kata di dalam makalah ra'aitu bahran fil kulliyah. Saya melihat bahar itu kan laut di fakultas atau di universitas fil jamiah. Bahron bagi orang Arab itu sebenarnya bukan hanya sekedar orang yang pintar. Maksudnya saya melihat orang yang pintar karena saking pintarnya ilmunya banyak, akhirnya digambarkan sebagai bahar. Al-Jami'ah itu di kampus. Gitu ya, di kampus. Jadi kalau misalnya ada bahar di kampus berarti orang yang pintar. Tapi kalau misalnya kita katakan begini, ra'aitu bahran fiddari. Saya melihat bahar di dalam rumah. Itu kira-kira bahar itu diartikannya sebagai orang yang pintar atau ada yang lain? Pasti ada yang lain. Gitu. Tidak mungkin langsung mengarah kepada orang yang pintar. Karena yang dilihat adalah rumah. Maka ra'aitu bahran adalah saya melihat orang yang dermawan di dalam rumah. Kan gitu. Maka perspektif kebahasaan akan dilihat. Gitu. Dalam artian semantiknya. Semantiknya akan dilihat. Semantik itu kan proses memilah-milih simbol bahasa dalam tradisi lokal. Orang dari Arab atau orang dari Arab sendiri itu melihat tradisi bahron di dalam satu daerah artinya adalah orang yang pintar, atau bahar juga diartikan sebagai orang yang dermawan, tapi tergantung konteks dan lain sebagainya. Maka nanti akan lihat dari perspektif semantiknya. Dalam artian saya katakan bahwa balaghah itu memang sangat subjektif dalam melihat kata dan lain sebagainya. Tapi tentu ada persamaan, yaitu manhaj, metode dalam pengambilan kesimpulan bahwa ini adalah isti'arah. Gitu ya. Saya tidak bisa membahas satu-satu di sini dari sisi apa yang tadi disebutkan dari contoh-contohnya, tapi nanti akan saya masuk ke pemahaman yang universal, pemahaman umum saja tentang isti'arah. Nanti kalau kemudian makalah ini perlu dirubah, perlu diganti, perlu ditambahkan, silahkan ditambahkan. Begitu ya. Baik. Selanjutnya saya mohon, satu lagi soal apa lagi nih? Footnote juga sudah, terus daftar pustaka juga sudah, menarik. Tinggal memang substansinya saja tinggal dibenahi dari sisi penjelasannya. Ini kira-kira masuknya kemana dan sebagainya biar dibacanya itu agak paham lah gitu ya. Baik. Selanjutnya kita masuk ke substansinya. Saya mohon untuk kemudian di-share screen apa yang sudah saya bagikan di grup. Siapa yang bertugas? Oke. Loh, kok yang itu? Oke. Dari awal dulu. Dari awal. Baik, al-isti'arah. Baik, kawan-kawan sekalian, kita masuk di al-isti'arah. Apa itu al-isti'arah? Tadi dikatakan sebagai kalimat pinjaman. Kalimat pinjaman. Khalas, wahakadha. Selanjutnya. Al-isti'arah itu tashbihun hudhifa ahadu tarafaihi. Isti'arah itu adalah tashbih. Ya. Jadi kata kuncinya adalah tashbih. Isti'arah itu adalah tashbih atau kalimat perumpamaan yang kemarin kita belajar. Tapi di dalam kalimat tashbih ini, dalam isti'arah, yang kemarin tashbih itu harus disebutkan musyabah-musyabahnya, kan gitu ya. Harus disebutkan musyabah-musyabahnya. Kalau di isti'arah, salah satu torofnya, ya baik musyabah dan musyabah bih, itu dihapuskan. Tidak disebutkan. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya katakan, isti'arah itu adalah tashbih, tapi yang dibuang salah satu torofnya. Tarafai tashbih itu ada dua, musyabah sama musyabah bih. Musyabah itu adalah yang diserupakan, yang kemudian musyabah bih yang yang diserupai gitu. Seperti itu. Nah, nanti kemudian ada kata-kata di sini fa'alaqatuhal musyabahatu daiman. Nah, alaqah antara musyabah dan musyabah bih alaqah di dalam isti'arah itu semuanya permisalan. Nanti saya contohkan. Intinya seperti itu. Baik. Terus kemudian isti'arah dalam penggunaan kata atau kalimat bukan dalam pengertian sebenarnya. Isti'arah adalah penggunaan kata atau kalimat bukan dalam pengertian sebenarnya karena ada hubungan keserupaan, ada alaqah musyabahah antara makna hakiki dan makna majazi. Nah, ada lagi serta ada qarinah yang menghalangi makna hakiki. Nanti saya jelaskan. Lanjutnya. Baik. Nah, ini kita harus tahu dulu petanya. Kamu belajar isti'arah, kamu harus tahu dulu bagaimana susunan isti'arah. Isti'arah itu dalam ilmu balaghah, dia itu masuk dalam kategori al-bayan. Jadi perspektif ilmu bayan. Kemarin kita belajar apa itu ilmu bayan.
ilmu bayan adalah sebuah ilmu yang mana merupakan sebuah metode dalam membuat sebuah ungkapan itu berbeda-beda caranya. Satu ungkapan kemudian kita pakai dengan berbagai macam metode. Ya, akhirnya ketika seperti itu maknanya akan lebih dalam. Nah, itu kan bagian dari ilmu bayan. Maka ilmu bayan itu memiliki beberapa sub. Dalam ilmu bayan ada yang disebut sebagai tashbih, ada yang disebut sebagai al-majazul aqli, ada yang disebut sebagai al-majazul lughawi, ada yang disebut sebagai al-kinayah. Nah, isti'arah itu di mana? Isti'arah itu masuk dalam kategori al-majazul lughawi. Gitu ya, al-majazul lughawi. Contoh kemarin kita ngomongin tashbih. Tashbih itu anta asadun. Kamu itu bagaikan singa. Kamu itu singa, bukan bagaikan. Kamu itu singa. Gitu. Nah, di sini alaqatuhnya kan musyabahah, persamaan. Antara kamu dan singa itu punya sifat yang serupa. Apa itu? Di dalam keberaniannya, di dalam keperkasaannya, kan begitu ya. Berarti antara anta sebagai musyabah dan asad sebagai musyabah bih itu memiliki alaqah, hubungannya hubungan persamaan. Nah, tasbih namanya. Oke? Dan disebutkan anta musyabah disebutkan, asadun musyabah bih disebutkan. Gitu ya. Nah, kalau isti'arah tidak. Isti'arah itu alaqahnya memang musyabahah. Sama musyabahah, sama kayak tasbih. Tapi kemudian musyabah bih atau musyabahnya dihapuskan. Contoh di sini yang saya hapus adalah musyabahnya. Ra'aitu asadan fis-suqi. Saya melihat singa di pasar. Tidak mungkin saya kemudian mengartikan di pasar itu saya melihat singa, nggak mungkin. Jadi nanti ada terhalang kita untuk menggunakan makna aslinya. Kita terhalang untuk menggunakan makna singa. Tapi kita kemudian menggunakan makna majazinya, makna konotasinya. Yaitu apa? Orang yang pemberani. Nah, di kata-kata ra'aitu asadan fis-suqi itu kan tidak ada musyabahnya. Tidak ada musyabahnya. Kalau kemudian ada musyabahnya, mungkin saya akan mengatakan seperti ini. Ra'aitu ahmada. Ra'aitu ahmada kal asadi fis-suqi. Saya melihat Ahmad yang bagaikan singa di pasar. Nah, kalau seperti itu, gitu. Kalau seperti itu maka disebutkan yang namanya musyabahnya. Karena saya ingin kemudian membandingkan antara si Ahmad dengan singa. Musyabahnya disebutkan, musyabahnya disebutkan. Tapi dalam isti'arah tidak. Isti'arah itu kemudian musyabahnya dihapus atau musyabahnya dihapus. Jadi tidak ada tasbih. Ada tasbih tidak ada, wajh syibahnya nanti bisa ada bisa tidak, tapi namanya nanti ada hal yang lain disebut mulaim atau disebut musta'ar. Nah, musyabahnya dihapuskan atau musyabahnya dihapuskan. Di sini kata-kata ra'aitu asadan fis-suqi itu musyabahnya yang dihapus. Musyabahnya disebutkan asadan, gitu ya. Baik. Nah, itu alaqahnya masih musyabah. Tapi nanti ada yang alaqahnya ghairul musyabah. Hubungannya bukan hubungan persamaan. Contoh misalkan kata-kata wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa, dan kami turunkan bagi kalian dari langit itu rizki. Kata-kata rizki itu kata-kata konotasi, kata majaz gitu, kata kiasan. Oke ya. Kenapa? Karena kemudian tidak bisa kita menggunakan makna asli di sini. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada kalian dari langit itu bukan rizki, tapi kemudian yang diturun dari langit itu air namanya. Ma'an. Tapi air tersebut kemudian nanti turun, lalu kemudian jatuh ke tumbuhan, tumbuhan tumbuh gara-gara ada air, lalu tumbuhan itu menjadi rizki buat kalian semua. Kan gitu. Hubungannya bukan hubungan musyabahah, bukan hubungan perumpamaan seperti tadi asad sama anta. Tapi di sini hubungannya adalah hubungan sebab akibat, kan gitu ya. Hubungan sebab akibat. Gara-gara ada air kemudian numbuh tanaman menjadi rizki. Nah, gitu. Itu alaqahnya ghairul musyabah. Alaqahnya bukan alaqah persamaan, gitu ya. Tapi yang harus kalian pahami adalah bahwa isti'arah adalah bagian dari majazul lughawi yang mana hubungannya hubungan musyabahah yang mirip kayak tasbih. Kita harus dipahami dulu. Baik, selanjutnya. Kasih contoh sama saya, anta asadun. Nah, anta asadun itu aslinya kan anta kal asadi fi syaja'ati. Anta asadun tasbih baligh namanya. Yang mana kemudian dihapus wajh syibahnya dan dihapus ada tasbihnya. Lebih keren lah begitu. Anta musyabbah ka ada tasbih, al asad musyabbah bi fi syaja'ati wajh syibah.
persamaan antara keduanya, sifat antara keduanya. Nah, kalau isti'arah tidak. Contoh misalkan ra'aitu asadan fis suqi, saya melihat yang namanya singa di pasar gitu. Nah, itu kalimatnya. Tapi sesungguhnya dia itu adalah sebuah tasbih yang dihapus salah satu taraf tasbihnya. Aslinya apa sih? Aslinya begini. Ra'aitu rajulan suja'an kal asadi fis suqi. Saya melihat laki-laki yang pemberani bagaikan singa di dalam pasar. Gitu. Nah, karena kemudian musyabahnya kita hapuskan, rojulan sujaan kita hapuskan karena tidak harus disebutkan dalam isti'arah, maka saya katakan ra'aitu asadan fis suqi. Saya melihat singa di dalam pasar. Walaupun kita tidak mungkin memaknainya dengan singa, tapi saya melihat orang pemberani di dalam pasar. Kenapa? Karena kita terhalang. Ada sebuah qarinah, ada sebuah lafaz yang kemudian menghalangi kita untuk memaknainya menjadi makna aslinya. Apa itu? Kata-kata fisuk di dalam pasar. Karena yang namanya singa itu tidak mungkin di dalam pasar. Dia adanya fil bustanil hayawan, di dalam kebun binatang, kan begitu, bukan di pasar. Kalau di pasar berarti kita melihatnya sebagai laki-laki yang pemberani. Contoh yang tadi disebutkan oleh pemakalah ada ra'aitu bahran fil kulliyah. Saya melihat laut di dalam jamiah, di dalam universitas. Tidak mungkin namanya laut di dalam universitas, maka kita harus memaknainya saya melihat orang yang mutabahir, orang yang kemudian ilmunya luas, orang pintar di dalam kuliah. Nah, begitu. Jadi kita terhalang untuk menggunakan makna aslinya. Terhalang untuk menggunakan makna aslinya. Nah, apa yang menghalangi? Apa nanti yang disebut sebagai qarinah. Lanjutnya. Ini kalian kalau kamu tidak memperhatikan nanti agak repot ya. Baik. Sekarang kita proses breakdown. Kita coba nge-breakdown sebuah ayat dalam Al-Qur'an. Contoh misalkan di sini adalah ayat Al-Qur'an, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadz dzulumati ilan nuri bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Sesungguhnya kami sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad untuk mengeluarkan manusia dari zulumat kepada cahaya. Gitu ya, dari zulumat kepada cahaya. Dari situ kita lihat bahwa ketika kata-kata az-zulumat an-nur itu bukan kata yang ingin dimaksudkan sebenarnya. Karena Al-Quran tidak mungkin sesederhana itu. Ketika ngomong mengeluarkan manusia, maka masa dari kegelapan ke terang benderang. Hanya menyalahkan lampu itu bisa dari gelap ke terang. Tapi ada makna yang sesungguhnya lebih dalam dari situ. Nah, berarti Al-Quran ini sebenarnya lagi ingin mengungkapkan dengan sebuah metode bayan. Nah, aslinya kalau kita breakdown lagi ayat ini, aslinya adalah litukhrijan nasa minasyirki kadzulumat. Gitu ya. Mengeluarkan manusia dari kesyirikan, yang mana kesyirikan itu diumpamakan dengan zulumat. Dan kepada iman, yang mana iman itu diumpamakan sebagai cahaya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, az-zulumat itu adalah isti'arah, lafaz isti'arah. Kenapa lafaz isti'arah? Karena kemudian dia bukan makna aslinya yang kita inginkan. Tidak bisa dipahami sebagai makna aslinya. Tapi makna kiasannya yang kemudian kita lihat. Apa itu? Ya sudah, berarti asyirk atau al-kufr. Begitu. Nah, berarti di kata-kata itu ada sebuah isti'arah. Berarti ada sebuah hal yang dihapuskan. Apa yang dihapuskan? Dihapuskan berarti musyabahnya. Musyabahnya dihapuskan. Karena asyirk itu musyabahnya. Yang diumpamakan dengan az-zulumat. Gitu ya. Nah, karena kemudian musyabahnya dihapuskan, sisanya tinggal zulumat doang. Yaitu musyabah bihnya. An-nur juga sama. An-nur itu musyabahnya dihapuskan, yaitu al-iman. Tinggal sisa namanya musyabah bihnya. Itu proses breakdown-nya begitu. Jadi kita lihat isti'arah itu pokoknya adalah tasbih yang dibuang tarafai tasbihnya. Beda sama tasbih yang memang harus ada dan wajib ada musyabah dan musyabah bih. Gitu ya. Proses breakdown seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke konsep yang lain selanjutnya. Nah, oke, ini rukun isti'arah. Rukun isti'arah itu tadi disebutkan juga al-musta'aru minhu disebut musyabbah bih. Jadi kalau ngomongin isti'arah sebenarnya al-mustalahat ar-rasmiyah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya saya nggak tahu deh. Sebuah terminologi yang tepat gitu kan ya. Dalam menggambarkan rukun isti'arah itu sebenarnya sebutannya adalah musta'aru minhu.
wal musta'aru lahu wal musta'aru. Nah, itu dia. Tapi kemudian agak sulit, makanya saya kemudian menggambarkan. Dan dalam banyak kitab juga disebutkan al-musta'ar itu disebutnya musyabbah biar memudahkan sama kalian. Musta'ar minhu disebutnya musyabbah bih. Udah, walaupun musyabbah bih itu terminologi tasbih sebenarnya. Lalu musta'arlah disebutnya musyabbah. Al-musta'ar disebut wajushibah. Nah, nanti ada lagi yang keempat. Ada disebut al-qarinah. Apa itu al-qarinah? Hal yang menghalangi penggunaan makna hakiki. Hal yang menghalangi penggunaan makna hakiki. Kita contohkan. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadz dzulumati ilan nur. Yang tadi ya. Baik. Kalau kemudian kita lihat di sini ada lafaz isti'arah di mana kata-kata adz-dzulumat ilan nur. Gitu ya. Adz-dzulumat ilan nur. Dari mana kita tahu bahwa adz-dzulumat ilan nur itulah yang kemudian menjadi sebuah musta'ar dan musta'ar minhu? Ya karena dalam konteks kalimatnya sudah jelas. Kitab ini ditujukan kepada engkau wahai Muhammad litukhrijan nasa, untuk mengeluarkan manusia. Oke. Jadi ada sebuah kata mengeluarkan manusia. Dari mana? Dari zulumat ke an-nur. Kita bisa pahami bahwa Al-Quran tidak sesimpel itu dalam kemudian mengungkapkan. Masa ya cuma mengeluarkan dari kegelapan dan ke tempat yang terang dalam arti yang sebenarnya, kan tidak. Gitu. Berarti litukhrijan nas itu menjadi qarinah. Sebuah hal yang menjadikan kita memahami makna di depannya itu harus dimaknai sebagai makna majazinya. Jadi kita terhalang untuk menggunakan makna aslinya. Sekali lagi saya katakan, kita terhalang karena kalimat ini untuk menggunakan makna aslinya, yaitu kegelapan dan cahaya. Terhalang kita. Maka pengertiannya adalah mengeluarkan manusia dari apa? Dari kesyirikan. Kesyirikan yang diumpamakan dengan zulumat kepada keimanan yang diumpamakan dengan cahaya. Oke? Baik. Lalu al-musta'arnya mana? Al-musta'arnya itu adalah wajushibah, persamaan antara az-zulumat dengan asyirak. Apa persamaan antara musyabbah dan musyabbah bih? Kan begitu. Musyabahnya tadi apa nih zulumat? Musyabah dari zulumat adalah asyirak. Gitu. Az-zulumat sama asyirak sama-sama punya sifat apa? Sama-sama punya sifat al-idlal, menyesatkan. Lalu an-nur dengan al-iman sama-sama punya sifat apa? Sama-sama punya sifat memberikan hidayah. Nah, gitu. Itu proses kemudian kita melihat breakdown dari isti'arah. Gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Kita nggak usah cepat-cepat karena kemudian kalian itu kan nanti semester juga bertemu lagi dengan balaghah. Tapi saya berharap kalian paham dari metode pengambilan kesimpulan dari isti'arah. Ada yang bertanya? Bapak izin bertanya, Bisa Pak. bertanya, Pak. Siap. Tanyakan silakan. Kak Sofia dulu ya, Kak. Bapak masih belum mengerti yang alaqah itu sebenarnya apa, Pak? Alaqah itu hubungan. Alaqah itu hubungan ya. Alaqah itu hubungan. Hubungannya hubungan apa sih gitu. Jadi kalau misalnya di tasbih itu hubungannya tentu hubungan persamaan. Namanya juga tasbih. Tasbih itu kan persamaan. Jadi hubungan antara musyabbah dan musyabbah bih itu adalah hubungan persamaan. Di isti'arah juga sama. Antara lafaz musyabbah dan musyabbah bihnya itu hubungannya persamaan. Coba balikin lagi ke awal. Supaya kalian agak jelas gitu ya. Terus. Nah itu dia. Nih saya membandingkan, kamu lihat antara tasbih isti'arah sama majaz mursal. Coba lihat ya, saya jelaskan lagi nih. Kalau anta asadun, kamu singa, kita akan membandingkan, menyamakan antara kamu dan singa, begitu ya? Maka antara kamu dan singa hubungannya hubungan persamaan. Oke? Iya. Oke, baik. Selanjutnya isti'arah, ra'aitu asadan fis suqi. Nah, ini isti'arah. Kenapa isti'arah? Karena sebenarnya musyabbahnya dihapus. Sebenarnya ada kata-kata ra'aitu rojulan suja'an kal asadi fis suqi. Rojulan suja', orang yang kemudian pemberani sama singa. Itu hubungannya hubungan apa? Dengan persamaan juga. Kita persamakan antara orang yang berani dengan singa. Oke gitu ya. Baik. Ya. Coba kita lihat sekarang majazul mursal. Sama-sama majaz nih. Isti'arah majaz. Majaz mursal juga majaz. Tapi di dalam kategori majazul lugawi.
Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa, dan kami turunkan kepada kalian dari langit adalah rizki. Gitu ya. Kata-kata rizki di sini gitu. Asli kan bukan rizki sebenarnya. Rizki nggak kira-kira? Tidak dong. Iya. Kita terhalang sebenarnya untuk menggunakan makna aslinya, terhalang kita. Karena tidak masuk akal kalau kemudian Allah nurunin rizki langsung. Masa duit diturunin brek gitu dari langit, nggak mungkin. Tapi makna majazinya sebenarnya adalah maun, air. Yang diturunin di langit itu air, gitu ya. Baik. Iya. Nah, hakikinya rizki sama makna aslinya, makna majazinya adalah air, makna hakikinya rizki. Apa hubungan antara air sama rizki? Hubungan persamaan bukan? Iya, Pak. Bukan hubungan persamaan. Maka alaqatuhu ghairul musyabahah. Gitu ya. Hubungan apa dong antara air sama rizki? Oh, hubungannya begini. Allah nurunin air, gitu ya. Airnya itu Allah turunkan untuk menumbuhkan tumbuhan. Tumbuhan itu kemudian nanti menjadi rizki bagi manusia. Berarti hubungannya bukan hubungan persamaan, tapi hubungan sebab akibat. Nanti kalau ngomongin majaz mursal ada alaqohnya banyak. Alaqoh sababi, alaqoh musababiyah dan lain sebagainya. Paham nggak? Paham. Oke. Ini Pak, berarti yang makna majaz itu rizki atau air ya Pak? Majazi, rizki. Makna majazi, makna asli dari rizki apa? Makna aslinya apa? Makna dari rizki. Bisa banyak sih Pak. Apa dong? Hujan. Enggak dong. Enggak dong. Mana asli ya makanan. rizki. Mana asli ya rizki, nggak mungkin rizki itu. Mana aslinya ya rizkun. Ya walaupun kemudian dia cakupannya lebih luas gitu ya. Rizki itu lebih luas cakupannya daripada misalkan duit misalnya gitu. Kesehatan rizki, uang rizki dan lain sebagainya. Kan gitu ya. Iya. Tapi makna aslinya ya rizki kan gitu ya. Mana aslinya rizki bukan? Oh iya. Kalau Iya. pemberani sama singa kan makna singa. Ya begitu. Iya. Gitu ya. Nah, kata-kata rizki di sini itu makna asli. Tapi di sini kita terhalang untuk menggunakan makna asli. Oh iya. Terhalang untuk menggunakan makna. Karena kemudian ada kemudian hal yang kita lihat. Dari langit turun rizki. Nggak mungkin. Dari langit itu turunnya air. Oh, berarti makna majazinya sebenarnya adalah ma'an. Gitu ya. Makna majazinya adalah ma'an. Makna aslinya rizki. Makna kiasannya adalah air. Makna aslinya rizki dong. Iya ya Pak, benar. Makna majazinya air. Air. Hubungan antara ma sama rizki apa? Hubungan antara air sama rizki apa? Hubungan sebab akibat. Sebab akibat. Allah nurunin air, air numbuhin tanaman, tanaman jadi rizki. Gitu ya? Iya Pak. Coba lanjut lagi ke tadi. Ada pertanyaan lain ya? Yang lain. Harus dipahami dulu sampai situ. Antara musyabah bi, ista'arah, yang mana torofatnya dan sebagainya. Ayo coba, ada yang bertanya lagi nggak? Bapak, berarti posisi koronah itu nggak selalu di akhir ya Pak? Bisa Nggak di juga dong. sebelumnya. Betul, korinah itu bisa di akhir, bisa sebelumnya. Pokoknya ada sebuah kata yang menghalangi kita menggunakan makna hakikinya. Nanti kita mungkin akan lihat. Jadi bukan hanya sekedar di akhir atau di depan enggak bisa di depan bisa di belakang, tapi kemudian ada makna ada sesuatu lafaz yang kemudian kita terhalang untuk menggunakan makna asli dari situ. Gitu ya. Bapak. Siap Kak Zulfa. Musta'ar itu apa sih Pak? Aduh, wajib syibah. Samaan. Sifat persamaan. Oh iya. Musta'ar itu persama. Kalau ada musta'ar minhu wajhu namanya musyabah bi. Musta'ar lah namanya musyabah. Kalau musta'ar itu wajhu syibahnya lah. Sifat persamaan antara musyabah dan musyabah bi apa gitu. Nanti ada disebut mulaim. Nah, kalian repot lagi ntar. Tapi nanti coba kita jelaskan ya pelan-pelan. Kalau korinah itu berarti sebuah makna yang menghalangi kita menggunakan makna asli dari kalimat itu. Ada lagi pertanyaan?
Nggak ada? Halo? Belum ada lagi, Bapak. Belum ada lagi. Berarti udah paham ya? Saya khawatir kan nggak paham. Kalau kalian nggak paham dari sisi awalnya ini, yang isti'arah apa namanya, antara kedudukan musyabah musyababih, itu nanti kalian repot untuk ke depannya. Untuk memahami memahami konsep isti'arah yang lain. Cukup ya? Bapak izin tanya. Siap. Tadi kan contohnya misalnya roh itu asal dan fisik. Yang jadi korinahnya itu karena ada kata-kata fisik ya Pak? Iya, betul. Kata-kata fisik. Korinah itu sebenarnya bisa masuk juga nggak sih Pak di musyabah? Kan di tashbih misalnya kata-katanya diubah kan, tadi ada roa itu amron kal asadi fisuk. Berarti kan kata-kata fisuk juga korinah. Berarti korinah ini bisa masuk tashbih, bisa masuk bisa masuk isti'arah juga Pak atau Saya nggak paham pertanyaan. Oh, oke. Begini. Kamu menyamakan antara wajusibah dengan korinah ya. Nah, berbeda antara wajusibah sama korinah. Kalau wajusibah tuh begini. Anti kalwardati fil jamalati. Fil jamalah itu namanya wajusibah. Kamu sama bunga sifatnya sama-sama indah. Oke ya? Fil jamalah, di dalam kecantikannya tuh kamu sama bunga. Oke? Tapi kalau kata-kata ro'a itu asa dan fisuki itu bukannya wajusibah. Karena wajusibahnya itu adalah sama-sama fisyaja'ati. Ro'a itu ro'a itu zaidan kal asadi gitu. Fisyaja'ati. Nah, kalau fisyaja'ati itu baru. Tapi kan tidak seperti itu. Disebutkan wajusibahnya disebutkan biasanya kalau di isti'arah di belakang, di depan. Ya, misalnya begini. Ra'aitu rojulan syuja'an. Nah, syuja'an itu kan kemudian sifat yang kemudian menyamakan antara rojul dengan asad. Gitu. Jadi sifat yang kemudian menyamakan antara musyabah dan musyababih itu wajusibah namanya. Tapi kalau ra'aitu bahron fil jami'ah, ra'aitu bahron fiddar itu bukan wajusibah, itu qarinah. Karena itulah yang menghalangi kita untuk memahami bahar dengan laut sebenarnya. Karena nggak mungkin ada laut di kuliah, ada laut di rumah. Gitu nggak? Begitu nggak kira-kira? Ini Pak kan, misalnya contohnya tadi kan ro'a itu asadan fisuk. Fisuk ini kan korinah kan ya Pak. Sehingga tidak mungkin kata asadan dimanai dengan sesungguhnya. Nah, semisal lafadznya ro'a itu diubah ke tashbih nih Pak. Ro'a itu amron kal asadi, tapi pakai kata-kata fisuki juga. Apakah fisuki juga jadi korinah atau enggak Pak? Jika jadi korinah dong. Jadi korinah dong itu. Tetap jadi korinah. Karena pemaknaannya bukan sifat, itu sebuah tempat saja. Jadi berarti kalau korinah itu bisa masuk tasbih, bisa masuk isti'arah juga gitu Pak. Tapi kalau isti'arah wajib, kalau di tasbih nggak wajib gitu Pak. Ya, oke. Oke, pertanyaannya begini. Berarti pertanyaannya, apakah korinah ada di tasbih juga? Begitu ya? Ya. Baik. Kalau kemudian di tasbih, memang korinah tidak disebutkan. Yang ada disebutnya wajusibah. Gitu. Tapi kalau kemudian ada di isti'arah, biasanya korinah disebutkan. Karena kita memahaminya bagaimana nanti begitu. Untuk memahami itu sebagai kata kata kiasan atau kata asli, maka korinah biasanya disebutkan dalam isti'arah. Gitu ya. Tapi kalau di tasbih ya tidak disebutkan karena memang kalau dalam bahasa Indonesia itu agak repot. Anta asadun kamu bagaikan singa fi syaja'ah, oke lah gitu. Kan wajusibahnya disebutkan. Kalau korinahnya tidak disebutkan di sana. Hanya kita tahu saja bahwa kamu itu bagaikan bagaikan singa tapi fi syaja'ah. Nah, kalau kemudian di isti'arah wajusibahnya itu memang disebut musta'arnya. Apa sih sifat yang kemudian menyamakan tapi biasanya tidak disebutkan. Yang disebutkan justru korinahnya. Bingung ya? Paham ya Pak? Paham nggak kira-kira? Nggak bingung?
Enggak. Jadi maksudnya kalau korina, kalau yang wajib kalau di isti'aroh korina ya Bapak. Terus biasanya yang sifat keserupaannya, misalnya nggak disebutin. Tapi kalau yang di tasybih, korina nggak wajib, tapi biasanya yang disebutin itu yang sifat kesamaannya gitu. Iya, oke. Begitu. Siap. Begitu. Bapak, semisal contohnya kayak gini. Misalnya ayatnya, am anzalna alaihim sultanan fa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun. Itu kan misalnya yang dibahas lafaz sultanan. Berarti ini kan sultanan kan arti sebenarnya raja bukan? Sultanan. Terus? Itu termasuk majaz juga nggak sih Bapak? Termasuk isti'aroh juga nggak sih Bapak? Anzalna alaihim sultanan kan dimaknai nggak makna sebenarnya ya Bapak? Maknanya apa? Di mana makna sebenarnya nggak sih Bapak dalam ayat ini misalnya kan? Ya coba. Kan, pengertiannya apa? Pengertiannya apa dulu? Coba lihat. Soalnya kan anzalna ayatnya ya artinya. Am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun. Yang menjadi korinah itu bahwa yatakallamu atau gimana sih Bapak? Ini termasuk contohnya nggak sih Bapak? Am anzalna alaihim sultanan. Am anzalna alaihim sultanan. Menurunkan kepada mereka kekuasaan. Sultanan ini kekuasaan atau apa kuasa saja? Kerajaan atau bagaimana? Sultanan gitu ya. Sultanan berarti dalam artian bisa diartikan secara hakiki nggak? Iya Bapak. Apa ya, kalau kemudian bisa diartikan secara hakiki, sultanan itu bisa diartikan secara hakiki, berarti dia bukan isti'aroh. Tapi tentu kita akan melihat ketika kita pengen mengartikan dia sebagai isti'aroh, karena tentu dia bukan tasbih, karena tidak ada adat tasbih dan lain sebagainya. Berarti dia kan meminjam sebuah kata lain. Nah, kira-kira sultanan itu menjadi musyabbah atau musyabbah bih? Sekiranya itu menjadi musyabbah misalkan. Menjadi musyabbah bih misalkan. Berarti kita harus menjadi musyabbahnya. Sultanan itu ingin diserupai dengan apa sih? Sultanan itu fa'anzalna alaihim mulkan kasultan gitu misalkan. Maka kami akan turunkan seorang raja yang bagaikan, nah gitu. Dalam artian kalau misalnya ke saya gitu, saya belum melihat ada unsur isti'aroh di sana karena anzalna alaihim sultanan, kami kemudian berikan kepada mereka kekuasaan. Kekuasaan dalam arti apa? Masa kekuasaan di sini akhirnya tidak bisa kita artikan sebagai sebuah makna yang hakikinya. Gitu kan ya? Kalau kemudian kita bisa memaknai itu sebagai makna hakiki, ya kelas makna itu secara hakiki. Kalau kemudian kita rasa kayaknya ada makna majazi yang terkandung dari kata-kata sultan ini, berarti kita harus cari dia itu menjadi musyabbah bih. Musyabbahnya apa kira-kira? Gitu. Musyabbahnya apa kira-kira? Kalau kemudian musyabbahnya ketemu, oh iya ya sudah. Makanya saya katakan bahwa yang namanya balaghah cenderung subjektif, tergantung dari penalaran kita terhadap teks itu sendiri. Gitu ya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Oke. Nggak ada pertanyaan ya? Baik, lanjut coba. Sampai mana tadi? Rukun isti'aroh. Masih di sini. Oke, sorry. Baik. Oke, nah ini dia pembagian isti'aroh yang perlu kalian pahami ini. Oke, saya nggak banyak-banyak ya. Mungkin hanya beberapa saja. Baik. Sekarang kalian melihat isti'aroh begini. Kalian melihat isti'aroh dari perspektif apa? Itu aja sih sebenarnya. Kalian melihat isti'aroh dari perspektif apa? Intinya isti'aroh itu adalah tasbih yang dihapus salah satu torofnya. Lalu kemudian mempunyai rukun-rukun. Salah satunya ada korinah di sana yang menghalangi kita. Kan gitu. Nah sekarang kita lihat isti'aroh dari perspektif apa? Kalau melihat isti'aroh dari perspektif disebut tidaknya musyabbah dan musyabbah bih, oke, itu dibagi dua. Ada yang disebut tasrihiyah, ada yang disebut makniyah. Tasrihiyah itu disebut sebagai metafor, makniyah disebut sebagai personifikasi. Kalau tasrihiyah, musyabbah bih yang disebut, kalau makniyah, musyabbah yang disebut. Ini saya contohkan. Kalau kemudian kalau melihat isti'aroh dari sisi musyabbahnya itu bentuknya mufrad atau murakkab, susunan kata atau hanya kata saja dibagi dua.
ada isti'arah mufradah, ada isti'arah murakkabah atau tamthiliyah. Kalau di tasybih namanya tamthil, sebuah gambaran. Berarti ada murakkab di sana. Gitu ya. Lalu nanti ada isti'arah dari perspektif apa? Tanda yang muncul. Nah, ini ada mulaim, ada beda lagi nih istilahnya, mulaim. Ada sebuah tanda yang muncul. Kira-kira tanda yang muncul ini itu kemudian dia lebih menjelaskan kepada musyabbah atau lebih menjelaskan kepada musyabbah bih. Nanti seperti itu. Tanda yang muncul itu lebih menjelaskan kepada musyabbah atau kepada musyabbah. Nanti kita coba lihat. Ada yang disebut murasyaha, ada yang disebut mujarroda, ada yang disebut mutlaqoh. Nah, ini enggak semuanya lah, nanti aja kapan-kapan. Gitu ya. Terus kalau tadi dalam perspektif yang ada inadiyah. Nah, itu sebenarnya nanti kita kalau misalnya boleh dilihat kata-kata tadi itu inadiyah misalkan ra'aitul mayyita. Ra'aitul mayyita fil fasli. Saya melihat mayat di dalam kelas. Mayat itu bisa diartikan secara makna hakiki dong. Yang lihat mayat di kelas ya orang mati kali di kelas gitu kan ya. Gitu. Jadi di situ akhirnya kemudian tidak kemudian isti'arah kalau kemudian maknanya benar-benar hakiki. Tapi bisa jadi hakiki karena seorang guru misalkan ketika masuk ke dalam kelas dia melihat kelas itu diem aja, nggak ada kehidupan, nggak ada yang bertanya, nggak ada yang apa, maka guru tersebut mengatakan ra'aitul mayyita, saya melihat orang-orang mati di dalam kelas. Maksudnya orang-orang yang kemudian tidak aktif, orang yang tidak apa. Maka kemudian kata-kata mayyita itu adalah isti'arah. Aslinya apa? Ra'aitu as-sakita, orang yang diam gitu. Atau ra'aitul jahila, saya melihat orang-orang yang bodoh. Kal mayyiti, sebagaimana mayit di dalam kelas. Nah, kata-kata orang bodoh dan mayit gitu, kalau dalam perspektif tadi ainadiyah, itu musyabbah dan musyabbah bihnya itu mempunyai dua hal yang tidak memiliki unsur materi yang sama. Maka bertolak belakang. Yang satu mati, yang satu hidup. Gitu. Nah, ini kan perspektifnya berbeda. Ya, perspektifnya berbeda. Gitu. Tapi intinya adalah kita melihat dari perspektif apa. Nanti kita coba jelaskan bagaimana kemudian dalam satu isti'arah ditinjau dari perspektif torofnya disebut apa, ditinjau dari perspektif mufrad jama'nya disebut apa. Nanti saya contohkan. Begitu ya. Lanjut dulu deh. Ini sudah selesai. Al-amsal dan lain sebagainya nanti. Baik. Nah, sekarang kita masuk di majaz tasrihiyah, isti'arah tasrihiyah. Dilihat. Ini dari perspektif apa? Perspektif musyabbah dan musyabbah bihnya disebutkan atau tidak. Kalau musyabbah bihnya disebutkan, maka disebut tasyrihiyah. Contoh kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Oke, tunjukkanlah jalan yang lurus. Kalau kemudian kita artikan ini sebagai tidak ada, ini tidak ada makna apapun, ini makna asli yang ditunjukkan. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Berarti jalan yang lurus ya sudah, makna hakiki jadi dipakai. Tapi bagi sebagian orang mungkin dikatakan bahwa ini pasti ada kalimat majazinya nih. Bukan ihdinas siratal mustaqim dalam arti jalan yang lurus, tapi kemudian tunjukkanlah kami agama yang benar. Ihdina dinal haqqi kasiratil mustaqimi, gitu kan ya. Maka tadi pertanyaan Kak Juwairiyah ya. Soal wa anzalna alaihim sultanan, nah itu seperti apa? Nah itu perspektifnya berbeda. Tapi tentu kakak harus tahu dulu mana kira-kira sultanan itu ada musyabbahnya enggak. Gitu. Sama seperti kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini dia kalimat hakiki apa majazi? Kalau kemudian diartikan ada majazinya, kita cari musyabbahnya apa? Karena yang di sini disebutkan musyabbah bihnya. Gitu. Nah, kalau disebutkan musyabbah bihnya, musyabbahnya dihapuskan, itu disebut tasrihiyah. Ihdina dinal haqqi kasiratil mustaqimi. Aslinya begitu. Tapi dinal haqqinya dihapus sebagai musyabbahnya, yang diserupakannya dihapus, yang menyerupainya kemudian disebutkan. Atau wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpeganglah kepada talinya Allah. Nah, talinya Allah, nah ini kelihatan jelas sekali. Hablillah itu masa talinya Allah, masa Allah punya tali? Berarti sama kayak makhluk dan lain sebagainya. Tidak mungkin. Berarti ada sebuah kata yang harus dicari maknanya. Apa itu? Yaitu adalah dinal Islam.
wa'tasimu bidinil Islam, dan berpeganglah kalian kepada agama Islam, kahablillah, yang mana agama Islam itu bagaikan talinya Allah. Nah, qarinahnya mana? Kalian pasti tahu. Qarinahnya itu adalah apa namanya? Wa'tasimu bihablillahi jami'au wala, nanti ada ayatnya wala tafarraqu misalkan gitu. Jangan kalian berpecah belah. Atau mungkin bisa pahami qarinahnya di sini wa'tasimu, dan berpeganglah bihablillah, dengan talinya Allah. Lalu kemudian kita maknanya itu sebagai qarinah yang apa namanya dibentuk karena pemahaman yang tidak mungkin untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu. Tapi tentu ada qarinahnya. Nah, hablillah itu musyabah bih kan. Musyabahnya dinal Islam. Ini disebutnya apa? Disebutnya isti'arah tasrihiyah. Karena musyabah bihnya yang disebutkan, musyabahnya dihapuskan. Selanjutnya, maka disebut majaz metafora. Selanjutnya, nah ini namanya isti'arah makniyah, majaz personifikasi. Apa majaz personifikasi? Kalau musyabah bihnya dihapuskan, yang disebutin cuma musyabahnya. Jadi musyabahnya yang disebutkan, musyabah bihnya dihapuskan. Contoh, inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israila aktsaral ladzi huwa fi yakhtalifun. Al-Qur'an itu sesungguhnya menceritakan kepada Bani Israel. Nah, kita kata di sini Al-Qur'an kok yaqussu, Al-Qur'an kok menceritakan? Ya nggak mungkin dong. Masa Al-Qur'an menceritakan? Emang Al-Qur'an itu orang? Gitu. Al-Qur'an itu orang. Maka seakan-akan di sini sedang mempersonifikasi sebuah benda mati, seakan-akan dia manusia kan gitu. Nah, maka disebut majaz personifikasi namanya. Inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil. Kalau kita breakdown, maka menjadinya begini. Inna hadzal qur'ana yaqussu kama yaqussul basyaru. Nah, begitu. Sungguhnya Quran ini tuh bercerita sebagaimana mereka itu seakan manusia yang bercerita. Gitu. Ala bani Israil. Dari sini kita lihat bahwa ada musyabah yang disebutkan, yaitu Al-Qur'an yaqussu, dan musyabah bihnya yang dihapuskan. Gitu. Apa musyabah bihnya? Kama yaqussul basyaru. Nah, ini berarti isti'arahnya makniyah, majaz personifikasi. Lawazimnya apa? Nah, lawazimnya adalah kata-kata Bani Israel. Ada kata-kata Bani Israel. Ada sebuah hal yang kemudian mengharuskan kita memahami bahwa sesungguhnya yaqussu itu tidak bisa langsung diartikan Al-Quran yang menceritakan. Tapi ada orang, sebagaimana orang menceritakan. Gitu ya. Itu berarti musyabah bihnya yang kemudian musyabah bihnya yang kemudian dibuang. Musyabah bihnya dibuang, musyabahnya kemudian disebutkan. Baik. Ini salah nih. Inna hadzal qur'ana yaqussu musyabah bih. Salah itu. Itu musyabahnya, musyabah bihnya yang dibuang. Ini saya salah, keliru berarti. Baik. Selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat isti'arah mufradah dulu, isti'arah mufradah. Nah, baik. Apa itu isti'arah mufradah? Isti'arah mufradah itu adalah ketika musyabah atau musyabah bi dalam isti'arah yang tadi dihapus atau tidak dihapus tadi, itu bentuknya mufrad atau murakkab. Kata atau susunan kata. Contoh misalkan kata-kata ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kata-kata as-sirat itu kan mufrad. Itu musyabah bih. Musyabah bihnya disebutkan dan itu bentuknya mufrad, as-sirat, gitu ya. Jadi kalau kita lihat kata-kata ihdinas siratal mustaqim, coba ketika saya tanya dari substansi ihdinas siratal mustaqim, ketika kita lihat dari perspektif tarafat tasbih, maka ini disebut tasbih apa? Apa tasbih? Isti'arah apa? Ketika kita melihat dalam perspektif tarafat tasbih, ayat ihdinas siratal mustaqim, itu isti'arah apa namanya? Tasrihiyah. Betul, tasrihiyah. Dalam perspektif itu disebut tasrihiyah. Tapi dalam perspektif dalam perspektif apakah dia mufrad atau murakkab, ini namanya apa? Mufradah.
Betul gitu. Sama misalkan yang di makniyah nih. Oh, tadi kan ini kan yang di tasrihiyah. Nah, sekarang coba yang di makniyah, yang dipersonifikasi ayatnya walaili idza asas wasubhi idza tanafas. Subuh nafas dan subuh waktu subuh apabila dia bernafas. Kan nggak mungkin waktu subuh bernafas. Maksudnya subuh telah datang gitu kan ya. Maka dia itu diartikan wasubuhu idza tanaffas kama yatanaffasul bashar. Kama tanaffasal bashar kan begitu. Nah, ini kan berarti kalau dari perspektif dari perspektif tarafai tasbih namanya apa ini? Majaz apa ini namanya? Isti'arah apa, sorry? Wasubuh idza tanaffas. Makniyah betul. Tapi dari perspektif dari perspektif lafaz musyabbah atau musyabbah bihnya. Ini kebetulan yang di sini kan musyabbah ya. Yang bawah musyabbah yang disebutkan, yang di atasnya ihdinas siratal mustaqim musyabbah bih. Gitu. Nah, dari perspektif lafaz yang mufrad atau murakkab, maka ini disebut mufradah. Kan gitu ya. Oke ya. Nah, gitu. Jadi lihat dari perspektif apa aja sih gitu. Nah, coba sekarang kita lihat lagi misalkan dengan sudut pandang yang punya pemakalah. Sudut pandang inadiyah. Inadiyah atau satu lagi apa tuh yang kemudian sama ya di bawahnya lah gitu dalam perspektif apa? Kata-kata tanafas atau kata-kata ihdinas sirat, as-sirat dengan kata-kata din, as-sirat dengan ad-din, agama dengan jalan. Kira-kira dia punya unsur yang sama nggak? Maksudnya hubungannya hubungan yang sama nggak antara jalan dengan agama? Sama-sama hal abstrak ya? Tidak. Sama-sama hal abstrak nggak? Iya, Pak. Sama hal abstrak. Maka kalau sama-sama hal abstrak, nah nanti mungkin disebutnya apa tuh? Kalau pemakalah tadi nyebutnya apa? Kalau sama-sama bisa dipahami dan sejalan namanya apa? Setelah inadiyah apa namanya? Wifaqiyah kan sama-sama sejalan begitu ya. Kalau saya nggak salah tadi begitu penjelasannya. Jadi kata-kata as-sirat dengan ad-din di situ, din dan as-sirat itu pemaknaannya sama-sama hal yang abstrak. Maka ketika sama-sama hal yang abstrak, ya berarti dia wifaqiyah kan begitu. Nah, itu dalam perspektif soal apakah hubungan musyabah dan musyabah bi itu sejalan atau tidak, punya unsur yang kemudian sama atau tidak gitu ya. Nah, ini kebetulan kita ngomongin masalah mufradah saja. Oke, sekarang lanjut ke murakkabah. Coba murakkabah. Lanjut lagi ke isti'arah murakkabah. Nah, kalau murakkabah berarti musyabah atau musyabah bihnya itu tersusun dari kata. Namanya juga tarkib, murakkab. Murakkab itu berarti susunan kata ya, bukan hanya kata tapi susunan kata. Oke. Maka kata kuncinya yakunul musta'aru fiha tarkiban wa laysa lafdhan wahidan. Dia susunan bukan lafaz saja, bukan mufrad saja tapi ada susunan kata. Fi tarkib di dalam susunannya. Ustu'mila fi ghairi mawdu'ihi yang dipakai pada makna yang bukan aslinya. Liwujudi tasyabuhin ma'a qarinah, karena ada persamaan yang kemudian bersamaan itu dengan adanya qarinah. Nah, contoh misalkan faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kafir dengan taghut dan beriman kepada Allah, maka dia itu seperti memegang gitu ya. Dia itu telah memegang tali yang kuat. Nah, gitu. Istamsaka bil urwatil wuthqa itu adalah sebuah perumpamaan sebenarnya. Kalau sebuah perumpamaan berarti kita cari ini ada isti'arahnya di sini, karena yang pertama tidak disebutkan unsur-unsur tasbihnya, ada tasbih tidak ada gitu. Tapi kemudian rasa-rasanya ini seperti tasbih, perumpamaan, tapi tidak disebutkan torofnya, berarti ini adalah isti'arah. Gitu kan ya.
Kalau di isti'arah, ini isti'arahnya termasuk isti'arah yang mana? Kalau kemudian kita lihat dari perspektif tarafai tasbih, kata-kata faqadistam thaqabil uratil lusqa, kira-kira ini tasbih apa? Isti'arah apa? Tasrihiyah. Tasrihiyah dong, betul tasrihiyah. Karena kalau kemudian dia makniyah atau personifikasi, tidak seperti ini. Mempersonifikasi itu seakan-akan mempersenkan sesuatu benda mati, itu mempersonifikasi. Tapi ini kan enggak. Faqadistam sakabil urwatil lusqa, gitu. Dia mengumpamakan orang yang memegang memegang tali yang kuat, gitu. Nah, sesungguhnya di sini ada sebuah kalimat yang tersembunyi. Ada kalimat yang tersembunyi. Apa kalimat yang musyabahnya gitu. Jadi kalau misalnya boleh dikatakan famay yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad salim atau faminal muslimin atau faqad faqad atau Allah dalam begitu. Faqad sara ala dinil haq alladzi huwa alladzi huwa istamsaka bil urwatil wusqa, mungkin begitu. Jadi orang-orang yang beriman, dia kafir kepada tauhid dan beriman kepada Allah, dia itu selamat menuju jalannya Allah seperti mereka berpegang kepada tali yang kuat. Nah, misalkan begitu. Berarti musyabbah di sini kan karena tasrihiyah, musyabbah bi yang disebutkan, musyabbah binya ini tersusun bukan hanya dari satu kata, tapi dari susunan kata. Faqadistam sakabil urwatil wuthqa. Beda sama tadi ihdinas sirata. Beda sama-sama wa'tasimu bihablillah. Berarti dari sisi mufrad jamaknya ini disebut sebagai murakkabah. Contoh lain ayat lagi. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha innama tabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Kalau kita breakdown begini. Man yattabi'ur rasula minal murtaddin, gitu. Dan tidaklah kami buat kiblat itu yang mana engkau ada di jalannya berkiblat kepadanya illa nila'lam, melainkan agar kami mengetahui man yattabi'ur rasul, siapa yang kemudian mengikuti Rasul, mengikuti Nabi Muhammad, dan siapa yang berbalik arah. Berbalik arah ini tentu kalimat yang tidak bisa kita artikan sebagai kalimat aslinya. Karena berbalik arah maksudnya apa? Balik badan gitu kan. Tapi ada kalimat majaznya. Gitu. Isti'arah di sana. Berarti musyabahnya harus dicari. Apa musyabahnya? Disebutkan mayyattabi'ur rasula minal murtaddina. Dari orang-orang murtad. Kaman yanqalibu ala akibaihi. Seperti mereka itu yang berpaling ke belakang. Gitu ya. Nah, yanqalibu ala aqibai itu kan susunan kata, bukan hanya lafaz saja. Gitu. Maka kemudian disebut sebagai isti'arahnya isti'arah musyabbah, isti'arah murakkabah, gitu ya. Oke ya. Nah, itu yang kemudian bisa dipahami. Selanjutnya apa lagi? Baik, nah sekarang isti'arah murasyahah. Isti'arah murasyahah kita lihat ketika tanda hubungannya itu musyabbah bih. Mulaim itu adalah sebuah tanda yang menghubungkan pemahaman kita dengan lafaz itu sendiri. Nah, lafaz itu kemudian yang kita lihat dia punya hubungan dengan mana? Punya hubungan dengan musyabbah atau dengan musyabbah bih. Di murasyahah. Tadi juga disebutkan sebenarnya murasyahah. Langsung saja kita coba lihat ayatnya, langsung ayat praktek. Ulaikal ladzina ishtarawu dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Coba kita lihat. Di sini mereka adalah orang-orang yang membeli kesesatan. Oke, membeli kesesatan. Kok kesesatan dibeli? Nah, pertanyaannya begitu. Bil huda, dengan petunjuk lagi. Membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum. Tapi tidak kemudian sukses, tidak beruntung dagangan mereka. Nah, begitu. Baik. Kata-kata ishtara itu sebenarnya kata yang tidak bisa kita artikan sebagai makna hakikinya.
Karena kemudian ada makna kiasannya. Ulaikal ladzina ikhtaru al-kufra. Mereka itu adalah orang-orang yang memilih kekufuran bil imani, dengan keimanan, kamal ladzina, sebagaimana orang-orang yang menjual ad-dhalalata, menjual yang namanya dhalalah, kesesatan. Kan begitu. Jadi kata-kata ishtarau itu juga kita perhatikan di sini, itu kalimat yang harus dimaknai secara majazinya, kata kiasannya. Dan kita terhalang untuk memaknainya dengan makna aslinya, gitu ya. Kita terhalang untuk memaknainya dengan makna aslinya. Nah, ishtarau itu apa? Ishtarau itu musyabbah bihnya. Musyabbahnya apa? Musyabbahnya ikhtaru. Jadi kalimat di sini dalam perspektif tarafai tasbih, coba saya tanya, ulaikal ladzina ishtarau dhalalata, dalam perspektif tarafai tasbih disebut istiarah apa? Tasrihiyah. Tasrihiyah, betul, tasrihiyah. Ishtarau itu tasrihiyah. Oke ya. Karena kemudian yang dihilangkan adalah musyabbahnya, yang disebutkan musyabbah bihnya. Apa aslinya? Ulaikal ladzina ikhtaru al-kufra bil iman. Gitu ya. Oke. Ishtarau musyabbah. Baik. Lalu ishtarau itu musyabbah bih. Musyabbahnya dihapus, yaitu ikhtaru. Oke. Qorinahnya mana? Qorinahnya kita lihat. Di sini ada kata-kata ad-dhalalah, membeli kesesatan. Ya, tentu yang namanya qorinah, kata qorinah itu ada atau tidak atau bagaimana, itu selalu subjektif. Tergantung pemahaman. Pemahaman ada orang yang dikatakan qorinahnya yang ini, ada qorinahnya ini, itu macam-macam lah. Gitu. Lalu kemudian ketika kalian melihat di sini ada qorinahnya apa? Ad-dhalalah. Oh, karena di sini menjual kesesatan. Nggak mungkin kalau kesesatan itu dijual beli, nggak mungkin. Berarti mungkin memilih. Nah, berarti ada sebuah kata yang menjadikan kita terhalang untuk memaknakan ishtaro sebagai makna aslinya. Itulah qorinah. Nah, terus kemudian ada fama robihat tijaratuhum. Tidak sukses dagangan mereka. Kalau kata-kata ribah, robihat itu, robah itu kan untung ya. Tidak untung dagangan mereka. Robiha itu hubungannya sama ishtaro sama apa ikhtaro? Ikhtaro. Ya, pertanyaannya begini. Ishtaro. Betul. Urusan untung rugi itu bukan hubungannya sama ikhtaru. Karena ikhtaru memilih. Ini hubungannya sama ishtaro. Itu hubungannya sama urusan jual beli. Untung rugi itu urusannya sama jual beli. Maka mulaimul musyabbahnya disebutkan di sini yang ditujukan kepada musyabbah bih. Oke? Maka ini disebut isti'arah murasyahah. Ya. Sekarang saya tanya lagi. Ulaikal ladzina ishtarau ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Dari perspektif tarafai tasbih disebut tadi isti'arah tasrihiyah. Dari perspektif lafaznya mufrad atau murakkab, dia disebutnya apa? Mufrad. Mufradah itu. Dari perspektif disebut tidaknya mulaim, kalau mulaimulnya itu menuju kepada apa, berarti dia disebut sebagai murasyahah karena mulaimnya ditujukan kepada musyabbah bihnya. Lanjut. Yang terakhir, ini dulu, nanti yang lainnya nanti bisa kalian pahami belakangan. Yang penting tahu konsepnya dulu. Contoh misalkan kata-kata fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah adzaqa, diartikan di sini dalam penafsiran menimpakan. Padahal kata-kata adzaqa itu bukan arti menimpakan, tapi lebih merasakan, mengecap dengan rasa lidah gitu. Itu dzauq, adzaqa itu kan seperti itu. Tapi diartikannya sebagai menimpakan kalau dalam dalam ini ya. Tapi dalam orang Arab pasti nggak tahu lah. Fa'adzaqo itu maksudnya adalah rasa tapi dari sisi lidah. Nah, fa'adzaqahallahu libasal ju'. Kok ngomongin rasa di mulut hubungannya sama libas baju? Nggak nyambung gitu maksudnya. Nggak nyambung sebenarnya begitu jatuhnya. Berarti sesungguhnya ada kalimat kiasan yang harus didengungkan dalam kata-kata adzaqo ini. Gitu ya.
maka kita bisa lihat sesungguhnya kalimat aslinya adalah fa'adzaqahallahu ta'mal alami. Nah, kalau ta'am rasanya kesakitan, iya, karena hubungan dzaqo dengan ta'am dengan rasa. Rasa apa? Rasa sakit. Zauk itu kan rasa sebenarnya, zauk. Kalian punya zauk nggak gitu kan? Gitu. Zauk itu dengan hubungan dengan rasa. Dengan rasa baik di hati, di lidah, nah itu seperti itu. Maka yang dirasakan itu apa? Ta'am itu rasa benar-benar. Rasanya gimana? Ta'am itu rasa. Maka fa'adzaqahallahu ta'mal alam. Allah mencicipkan kepada mereka rasa sakit dan ketakutan, wadharar dan kebahayaan, mithlul libasil ju, seperti, jadi ta'amul alam itu seperti ketakutan dan kelaparan, ju sama khauf, gitu ya. Nah sekarang kalau kita lihat di sini, musyabbahnya mana? Musyabbahnya itu adalah kalimat yang tersembunyi di situ. Dan musyabbah bihnya adalah libasal ju'i wal khaufi. Jadi diserumpakan dengan libasal ju' wal khauf. Musyabbahnya apa? Musyabbahnya ta'mal alami wad darar. Dari mana sih kok Bapak tahu kalau misalnya ta'mal amali wad darar? Saya melihat ini dari kitab-kitabnya ulama. Jadi kalau saya sendiri bingung. Jujur aja, saya sendiri bingung kalau misalnya melihat ini ini mana ya? Karena saya sendiri bukan orang yang ahli dalam bukan zauk Arabnya tidak terlalu tinggi, hanya kemudian bisa bahasa Arab, bisa membaca, itu belum tentu. Ketika ngomongin zauk itu belum tentu. Maka sesungguhnya dalam kita melihat balaghah ya harus ada rujukannya. Rujukannya itu kitab apa gitu. Para ulama misalkan Syekh Ali Sobuni lebih banyak berbicara soal itu. Lalu misalkan tafsir Al-Kasyaf, Syekh Zamakhsyari juga banyak berbicara soal itu. Apalagi kalau kemudian kalian itu punya kitab namanya Asy-Syamil fi Balaghatil Quran, karangan Dr. Afifuddin Dimyati, Gus Awis, luar biasa sekali. Gus Awis mampu mentakhrij, mengeluarkan aspek-aspek balaghah dalam Al-Quran 30 juz. Wah, itu luar biasa sekali begitu. Jadi zauknya beliau itu luar biasa tinggi sekali. Tapi ketika saya lihat memang Gus Awis juga merujuk kepada kitab-kitab. Gitu. Jadi kalau misalnya beliau ingin melihat ini ayatnya perspektif balaghahnya apa, beliau pasti punya rujukan kitab. Oh, Ibnu Katsir bilang seperti ini seperti ini gitu. Kan jujur saja, dari mana Bapak tahu kalau ta'mal ala modor? Pak, saya juga bingung, Pak. Saya juga bingung. Kalau kemudian tidak merujuk itu kepada ulama gitu. Merujuk itu kepada ulama. Tinggal kita kemudian tahu aja teorinya. Oh ya begini ya, betul-betul. Ini maksudnya seperti ini. Berarti kita dalam melihat ilmu-ilmu Al-Quran dan lain sebagainya, menafsirkan tidak boleh sembarangan, intinya seperti itu. Harus punya sanad, harus punya pengetahuan yang komprehensif terkait hal dan lain sebagainya. Apalagi kita bukan orang Arab itu sendiri. Makanya kalau ada ulama-ulama kita yang kemudian luar biasa sekali dalam melihat perspektif balaghah dan sebagainya, Masya Allah itu orang alim, allamah lah. Alim, allamah, orang-orang luar biasa karena zauk Arabnya sudah lebih tinggi. Nah, kata-kata adzaq ta'mal alam wad darar sama libasal ju' gitu. Itu kan musyabbah sama musyabbah bih kelihatan. Qarinahnya ada kata-kata al-ju'-nya di situ. Fa'adzaqahallahu ju'. Nggak mungkin adzaqo dengan ju', nggak mungkin. Pasti ada ta'mal alam. Nah, begitu, bukan kelaparan. Gitu. Tapi kemudian mulaim dari kata-kata ta'mal alam gitu. Adzaqo itu kan ada lebih kepada cenderung kemana? Oh, cenderungnya kepada musyabbahnya. Jadi isti'arah yang menyebutkan tanda hubungan musyabbahnya. Gitu. Jadi adzaqo tidak ada hubungan dengan al-ju', tapi hubungan dengan ta'am. Gitu. Maka ini disebut sebagai isti'arah mujarradah. Karena kemudian hubungan mulaimnya gitu. Mulaim adalah sebuah hubungan antara yang bisa kita pahami dari musyabbah sama musyabbah bih itu lebih cenderung kemana? Itu dari musyabbahnya. Jadi disebut mulaimul musyabbah. Kalau mulaimul musyabbah disebutnya isti'arah mujarradah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan ada pertanyaan. Adapun selainnya
adapun selainnya kita kemudian nanti akan mungkin mempelajarinya pada semester yang akan datang atau seperti apa yang lebih komprehensif. Baik. Ada yang mau bertanya? Bapak izin bertanya, Pak. Siap. Berarti walaupun kayak tadi ihdinas siratal mustaqim itu kan jalan yang lurus gitu ya, Bapak. Itu walaupun dari segi kalau dilihat itu kan ada dua kata ya, Pak. Maksudnya sifat yang disifati gitu, Pak. Itu tetap dikatakan lafadz, Bapak. Berarti kalau semisal itu susunannya mudhaf ilaih juga disebut lafadz juga atau jadi tarkib, Bapak? Sorry, pertanyaannya gimana? Kan tadi lafadz yang ihdinas siratal mustaqim isti'arahnya yang dari segi yang murakkab mufrad dan murakkab, Bapak. Mufrad dan murakkab. Nah, kalau yang ihdinas siratal mustaqim kan kalau dilihat jalan yang lurus itu tersusun dari naat dan man'utnya gitu, Bapak. Paham saya. Baik. Yang dituju ini sebenarnya yang pertama adalah as-siratnya, bukan al-mustaqimnya. Kalau mustaqim itu kan naat man'ut, jadi istilahnya begitu kan ya. Tapi kalau ngelihat as-siratnya, kalau al-mustaqim yang lurus, kan di situ sudah dipahami gitu. As-sirat al-mustaqim. Maka yang dilihat adalah lafaz as-siratnya. Jadi dikatakan sebagai lafaz mufrad. Tapi begini. Dalam lafaz mufrad tradisi an-nuhat dengan para bulagha, dengan orang-orang ahli balagha itu berbeda perspektifnya. Dalam perspektif ahli nuhat yang namanya kalimat mudhof ilaih babul fasli itu sudah murakkab namanya. Tapi murakkab yang kemudian tidak mufid, kan gitu ya. Tidak ada maknanya. Pintu kelas, apa maknanya? Begitu. Itu akhirnya murakkab, susunan kata dari isim sama isim. Tapi dari ahli mantik, balaghah, maka yang disebut lafaz mufrad itu adalah sebuah pemahaman tasawur kepada sebuah hal. Pintu kelas, ya pintu kelas gitu. Walaupun kemudian susunannya dua kata di situ, tapi pemaknaannya kan konsepnya satu, tasawurnya, pintu kelas, gitu kan ya? Paham nggak? Gimana, Mbak? Yang ahli balaghah, Bapak? Pemaknaan. Ya, oke. Baik. Kata-kata mufrad oleh ahli para bulagha gitu, para orang-orang yang ahli ya ulama-ulama balaghah lah gitu, sama ulama mantik itu membedakan pastinya antara lafaz mufrad oleh ahli balaghah sama ahli nahwu berbeda konsepnya. Kalau kata ahli nahwu yang namanya lafaz mufrad itu ya satu kata. Gitu ya. Kayak misalkan babul fasli, babun satu kata, al-fasl satu kata gitu ya. Kalau sudah babul fasli, maka sudah dua kata. Maka disebut murakkab kalau dalam tradisi ahlun nuhat. Orang-orang ahli nahwu gitu. Tapi kalau tradisi mantik, babul fasli satu kata, masih lafaz mufrad dia. Kenapa? Karena tasawurnya beda. Pemahamannya satu. Kita memahami sapu tangan, pintu kelas, pintu kelas gitu. Pemahaman tasawurnya satu. Paham nggak? Iya, Bapak. Ya, itu dia. Dalam artian, kalau misalnya nanti kalian melihat konsep, misalkan gini, kata-kata ihdinas siratal mustaqim deh gitu. Siratal mustaqim, jalan yang lurus, itu bukan sebuah yang dikatakan sebagai murakkab, tidak. Tapi kalau murakkab itu kayak tamtsiliyah, dia gambaran, kayak ada gambaran di sana. Ada gambaran, satu kalimat lah bahasanya begitu ya. Bukan satu kata lah, satu kalimat lah jatuhnya. Jadi kalau murakkab itu dikatakan sebagai satu kalimat. Bukan hanya satu kata, jumlah. Gitu. Tapi jumlahnya jumlah yang mufidah. Kalau cuma as-siratal mustaqim, tidak jumlah mufidah ini. Jumlah mufidah nggak kira-kira? Kalau jumlah mufidah kan jumlah yang kemudian tersusun dari mubtada khobar atau fi'il fa'il. Nah, itu jumlah mufidah tuh. Kalau cuma naat man'ut aja, as-siratal mustaqim, as-siratul mustaqimu, bukan jumlah mufidah. Walaupun dia jumlah ismiyah tapi bukan jumlah mufidah atau jumlah yang kemudian
dapat diambil kesimpulan hukum. Gitu ya. Iya, Bapak. Ada masih paham nggak? Kalau nggak paham, ada paham nggak masih? Salah, Bapak. Ah, beneran bohong, masih ragu kamu. Ya Bapak, semisal kayak Faqadis Saka Bilwar terus. Kalau misalnya kalau lafadznya Faqadis Saka aja, berarti masuk mufrad ya Pak. Berhubung itu orang yang berpegang teguh pada jalan, itu kayak ada 2 kalimat. Oke. Berarti kalimatnya kan mufidah ya? Iya, Bapak. Kalimat mufidah ya. Baik, kalau as-siratal mustaqim tidak kalimat mufidah dia. Gitu. Lebih kepada situ sebenarnya prosesnya. Walaupun kalau Kak Juwairiyah cuma punya pemahaman lain ya nggak apa-apa. Namanya subjektif, balaghah sama subjektif. Kita cuma tahu teorinya seperti itu. Akhirnya kita tuliskan lagi sebenarnya teorinya seperti ini gitu. Jadi kalau balaghah kalau yang tarkib itu bisa dipahami katanya, kalau yang mufrad enggak gitu ya, Mas? Ya mungkin begitu. Kalau dijadikan. Ya, betul begitu. Siap. Ada lagi? Bapak, yang ihdinas siratal mustaqim itu nggak ada korinahnya ya Pak? Atau ada? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan lurus. Ada korinahnya apa enggak? Kira-kira korinahnya disebutkan enggak di situ? Menurut kamu korinahnya ada enggak? Enggak sih Pak. Ya sudah kalau enggak ada. Tapi kemarin kamu bisa memahami itu kan? Bahwa sesungguhnya ihdina, tunjukkanlah as-sirat, sebuah jalan. Kalau kemudian tidak ada korinahnya, berarti kamu tapi pahami itu sebagai jalan jalan yang dikatakan sebagai agama. Ya kemudian akhirnya korinahnya adalah di dalam basis pikiran kamu saja gitu. Maka kemudian begini yang saya katakan gitu. Ihdinas siratal mustaqim, kadang-kadang orang itu melihat kata-kata ihdinas siratal mustaqim itu bukan kalimat majaz. Bukan, tidak perlu dikatakan sebagai isti'arah. Ya udah, artikan saja sebagai hakikinya. Gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim itu enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa juga, terserah, tergantung. Orang dipahami kok. Ihdinas siratal, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu kemudian kita pahami secara hakiki, ya sudah jalan yang lurus. Tapi tentu kita bisa pahami jalan yang lurus itu maksudnya apa begitu. Oh, yang maksudnya adalah agama yang benar, yaitu agama Islam misalkan. Gitu ya. Maka di situ ada orang yang mengatakan kita nggak bisa paham itu secara langsung. Maka kita harus memahami itu sebagai agama, bukan jalan yang lurus tapi agama. Maka coba ditafsir di terjemahan para mufassir kita lihat. Ihdinas siratal mustaqim diartikannya apa? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, apa tunjukkanlah kami kepada agama yang benar. Ayo coba, penerjemahannya bagaimana? Coba. Jalan yang terjemah ya, jalan. Jalan yang lurus. Kan? Kalau terjemahannya jalan yang lurus berarti para mufassir, para pentashih di Kementerian Agama atau para ulama-ulama kita yang menafsirkan ayat itu, dalam arti menafsirkan, menerjemahkannya tidak perlu mengandung unsur isti'arah. Karena kalau kemudian ketika ada isti'arah, seharusnya para penerjemah itu harus menuliskan makna majazinya. Karena terhalang kan gitu. Tapi tentu akhirnya tadi itu subjektif. Kok nggak ada korinahnya ya? Kalau nggak ada korinahnya berarti memang tidak perlu dimaknaan secara kiasan. Tapi kalau kemudian ada orang-orang yang mengatakan nggak bisa, ini harus ada makna kiasannya. Korinahnya mana? Korinahnya adalah kata-kata ihdina itu gitu. Tunjukkanlah sebuah jalan. Terlalu sederhana. Gitu kan ya. Maka diartikannya bukan hanya sekedar jalan, tapi ini sebuah agama, begitu. Jadi proses syarahnya atau proses takwilnya atau proses takhrijnya itu menurut saya memang balaghah lagi-lagi subjektif. Subjektivitas. Nanti kalian kalau misalnya akan lebih dalam balaghah mungkin akan menemukan gitu beberapa kitab-kitab mufassir yang di sini diartikannya, yang di sini memaknainya sebagai misalkan tasbih atau isti'arah atau kinayah misalkan, tapi di tafsir lain tidak ada yang namanya itu diartikan sebagai isti'arah karena melihat dari perspektif yang lain, mungkin begitu. Gitu ya. Tapi intinya adalah bahwa isti'arah adalah at-tashbih alladzi hudhifa tarafaiha, udah itu aja. Oke. Cukup?
Atau ada tambahan lagi? Pertanyaan? Apa lagi? 11.22. Udah belum sih 11.22? Lewat ya? Udah lewat banget ya. Ya udah deh. Udah nih ya. Kayanti udah Kayanti? Udah, Pak. Udah apa enggak? Udah ya? Ya udah deh kalau gitu. Oke, pada sehat-sehat semuanya deh. Besok kita ketemu lagi ya minggu depan. Mudah-mudahan pada ngerti semua deh insya Allah. Kalau nggak ngerti silakan ditanyakan. Udah dipoto belum? Udah dipoto ya? Sudah, Bapak. Udah dipoto. Oke, baik. Terima kasih banyak. Nasta'afikum. Sampai bertemu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Sehat-sehat Pak.